kita masuk kepada materi ya. Kebetulan ini pertemuan kita yang pertama di semester genap ini ya. Jadi mata kuliah kita perkembangan kurikulum. Sudah kenal dengan saya kan? Sudah, Bu. Jika belum kenal, nanti kita harus kenalan lagi. Jadi beberapa semester yang lalu sudah pernah masuk ya dengan mata kuliah yang lain. Sebelum kita masuk kepada materi yaitu pengembangan kurikulum, sebenarnya apa itu kurikulum? Definisi kurikulum itu apa? Hah? Ada yang tahu? Kurikulum seperangkat tujuan pendidikan tertentu. Iya, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi serta proses pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ya, jadi kurikulum itu adalah perangkat. Tidak ada pembelajaran itu tanpa sebuah kurikulum. Jadi itu fondasi dalam pendidikan, ya. Kemudian yaitu kurikulum juga mencakup semua pengalaman belajar yang dirancang oleh sekolah untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Berarti setiap sekolah itu memiliki kurikulum tertentu, mereka memiliki tujuan, ya, visi misi tertentu yang ingin dicapai. Contohnya bagaimana? Ada nggak contoh kurikulum sekolah yang diterapkan oleh satu sekolah tertentu? Apa itu? Tahfiz. Banyak itu di sekolah SDIT misalnya, Islam Terpadu. Itu kan berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Walaupun sekolah yang lain juga itu memiliki tahfiznya juga, tapi metode dan capaiannya itu yang berbeda. Jadi itulah mereka memiliki kurikulum tersendiri di samping kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya mereka menerapkan kurikulum tersendiri. Mereka memiliki, seperti saya katakan tadi, itu memiliki visi misi tertentu yang ingin dicapai terhadap peserta didiknya. Contohnya seperti tahfiz. Misalnya kelas 1 SD wajib tahfiz ya juz 30. Bukan 30 juz ya, tapi juz 30. Jadi metodologinya bagaimana, proses pembelajarannya itu bagaimana gitu. Jadi di situ unsur-unsur kurikulum. Yang pertama materi pembelajaran, ya. Yang kedua struktur kurikulum, alokasi waktu dan keterpaduan, ya. Baik, kesimpulannya itu kurikulum sebagai alat dalam mencapai tujuan pendidikan dengan memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan secara sistematis dan terarah. Baik, oke ya. Untuk pertemuan kali ini materi kita tentang hakikat kurikulum. Jadi kurikulum sebagai alat utama dalam mencapai tujuan pendidikan dengan memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan secara sistematis dan terarah, serta peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Tidak ya? Iya, Bu. Baik, sebelum kita menutup perkuliahan, ya, ada baiknya kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baik, saya tutup perkuliahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru bidang studi tertentu memiliki
memiliki cara bagaimana pola mempoles itu peserta didik supaya salah satunya itu metode pembelajaran itu bagaimana supaya ini murid atau siswa tidak bosan dalam menghafal ya murajaahnya, menyetor ayatnya. Bagaimana caranya gitu. Jadi inilah metodenya sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan dari sekolah. Jadi guru menerapkan kepada siswa. Ada metodologinya bagaimana pendekatannya. Setidaknya guru itu ketika siswa mampu melaksanakan ya tugasnya ini yaitu menyetor ayat, misalnya per hari setiap siswa harus menyetor ayat minimal 3 ayat atau lebih, kan begitu. Jadi guru ini harus memberikan rewardnya, hadiah setidaknya ya walaupun hanya per permen. Ya itulah dia sebuah metode agar tercapai kurikulum yang diharapkan, yang diinginkan oleh sekolah. Ada nggak itu sekolah yang kira-kira tidak tercapai kurikulumnya? Ada? Ini kurikulum sudah diterapkan, tetapi kenapa penerapannya itu tidak terlaksana di lapangan? Tidak sesuai dengan ekspektasi, ada nggak? Ada? Banyak ya. Ketika sekolah misalnya ini masa penerimaan siswa baru, ya, mereka membuat booming sekolah tahfiz, target hafalan sekian bla. Tapi di dalamnya ya itu terjadi sebuah human error ya. Itu kesalahannya di mana? Tingkat dari SDM, gurunya di dalam gitu. Kenapa? Ya tidak mampu mereka melaksanakan sebuah aturan metode yang sudah ditetapkan dari sekolah. Berarti jauh sebelum kurikulum itu ditetapkan, ya setidaknya itu harus dibenahi dulu SDM, sumber daya manusianya, gurunya bagaimana. Ya, ini yang tugas dari kurikulum menseleksi para pendidik. Ya, jangan hanya peserta didiknya saja yang diseleksi, tapi pendidiknya juga. Ya, kira-kira ada pertanyaan mengenai kurikulum? Sudah Bu. Sudah jelas semua ya? Sudah Bu. Baik, kita lanjut ya. Di Indonesia ada beberapa periode perkembangan kurikulum, ya. Yang pertama yaitu perkembangan kurikulum tahun 1947, ya. Ada yang tahu bagaimana perkembangannya? Sejarah dari perkembangan kurikulum tahun dari 1947. Metodenya bagaimana? Aku belum lahir. Belum lahir ya. Ada lagi? Ada? SBY. Ini kata SP dari 2004 itu apa, KBK, sistem kurikulum berbasis kompetensi itu sudah ada ketika masa pemerintahan SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian 2 tahun kemudian diganti menjadi KTSP, ya. Kemudian setelah dari 2006 kemudian keluarlah di 2013 itu ada kurikulum 13. Ya. Bagaimana itu kurikulum K13-nya? Ada yang tahu? Pembelajarannya bagaimana K13? Yaitu lebih mendorong siswa kepada lebih melakukan observasi, ya. Kemudian bertanya, kemudian bernalar, ya. Kemudian apa lagi?
perhatikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima pelajaran. Observasi itu apa? Apa arti observasi? Pengamatan. Setelah mengamati, siswa itu harus bertanya. Ya, kemudian setelah bertanya bagaimana lagi? Bernalar. Ya. Kemudian setelah bernalar, mengomunikasikan, menelaah. Jadi siswa itu didorong lebih aktif. Itu ada di kurikulum K13 ya. Kemudian di tahun 2022 itulah kurikulum apa? Merdeka. Bagaimana kurikulumnya itu? Fokus pada proyek profil pelajar Pancasila seperti karakter, gotong royong, kreatif, dan Ya. kritis. Dan lebih kritis. Jika dibandingkan beberapa periode kurikulum, perkembangan dan sejarah kurikulum, ya sampai itu di kurikulum Merdeka, mana kira-kira itu yang lebih efektif pada siswa penerapannya? K13. Alasannya bagaimana? Karena siswa diajak untuk observasi dulu, Ya. setelah itu bernalar dan mengkomunikasikan dulu. Iya. Ada lagi yang lain? Pendapat yang lain? Oke, Kak.